I'm gonna stop his wrestling. He not gonna take me down, but Australia don't have wrestling. In the way he's doing and playing around like this, Devon punches too hard in order. Know what the Leech has felt to make him so at ease. Jelang 1 minggu lagi pertarungan Islam Makhachev dan Alexander Volkanovski digelar, juara divisi ringan itu telah mengakhiri masa sesi sparringnya bersama pelatih AKA Javier Mendez. Dan saatnya kini hanya fokus bagaimana membuat pertarungan itu mampu menjadikan rasa kebahagiaan buat penggemarnya. Meski tanpa seorang Habib di sisi Islam Makhachev, namun Mendez tampaknya masih mampu menjadi pelita semangat dari bintang Dagestan itu. Di samping sekarang yang memang sebagai juara divisi, rasanya Islam telah memiliki mental bahwa dia adalah raja di oktagon yang tidak hanya tergantung dengan pengawal-pengawalnya. Namun meski demikian, di saat sparring terakhir Makhachev selesai, Javier Mendez melalui saluran resminya mengajak juara divisi kelas ringan itu sejenak ingin mengetahui apa yang dipikirannya hingga saat ini dengan menanyakan kepada Islam apa yang dirasakan jelang pertarungan besarnya melawan Volkanovski. Dan langsung saja Makhachev mengatakan, Hey Islam, today's the last day of sparring. How do you feel? Feel good, coach. Just hungry. You're hungry? Eat something, Yeah. or someone. Or someone? Dari tawa Mendez setelah mengetahui jawaban Makhachev itu mengartikan bahwa gamenya akan kembali merebut satu gelar tingkat dunia. Dan sekaligus ini akan menambah prestasi yang telah dilakukannya buat beberapa petarung yang sebelumnya juga banyak menjadi juara UFC. Terlebih lagi ketika Makhachev pernah mengatakan bahwa untuk mengalahkan Volkanovski bukanlah merupakan sebuah jalan yang sulit, di mana Islam mengklaim bahwa The Great tidak memiliki basic bermain gulat. I'm gonna stop his wrestling. He not gonna take me down, but Australia don't have wrestling. Akan tetapi tampaknya Volkanovski juga tidak ingin kalah sebelum bertarung, di mana dia menyebutkan bahwa dia juga adalah mantan juara nasional. Aku adalah juara nasional. Seperti yang dikatakan orang bahwa ini adalah MMA. Dan kita tahu jika semuanya punya harapan. Islam hanyalah ingin mencoba, memegang, dan menahanku. Dan jika itu tidak berhasil, kita juga bakalan tahu betapa tidak nyamannya dia di sana, kata Volkanovski. Sebenarnya jika difahami dengan teliti, trik yang digembar-gemborkan ini bahwa kekuatan gulat yang lebih dominan akan diterima Volkanovski bisa saja hanya sebatas cara pengalihan tim Islam untuk mengelabui tim Australia. Javier Mendez itu bukanlah seorang pelatih kaleng-kaleng yang hanya memiliki siasat permainan dari kekuatan dan keterampilan semata, tanpa memberikan perhitungan dari jalan yang lain. Logikanya, seorang yang akan berjuang itu tidak selalu harus mengekspos kekuatannya di depan lawannya. Namun untuk cara ini tampaknya tim Islam dengan sengaja memamerkan bentuk kekuatan gulatnya kepada lawannya, agar sang lawan itu nanti hanya akan lebih berfokus bagaimana menahan dari jalan masuknya grappling atau gulat dari Islam Makhachev. Akan tetapi pada intinya Islam memiliki cara lain bagaimana untuk menjatuhkan lawannya, yang kemudian segera disusulnya dengan kemampuan kunciannya untuk membuat penyelesaian. Hal ini bisa dimungkinkan jika Volkanovski akan lebih memusatkan perhatiannya dengan gerak tangan Islam yang terus berupaya untuk meraih tangannya dalam upaya takedown sebelum Islam merangkulnya yang dipastikan sulit untuk keluar dari genggaman juara divisi kelas ringan itu. Trik ini bisa diingat kembali ketika Islam mengalahkan Oliveira yang sampai ingin menahan gulatnya Makhachev dengan menyewa pelatih khusus, namun jalan utama menjatuhkan petarung Brasil itu akhirnya dengan sebuah hook kanan yang keras. Meski sebelumnya The Bronx memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi bermain dengan jarak renggang, hasil dari keyakinannya bahwa Islam hanya memiliki satu-satunya jalan kekuatan melalui gulat. Michael Chiesa akhirnya menemukan lawannya yang akan berlaga untuk bulan April dan akan berusaha untuk bangkit kembali dari dua pertarungannya ketika dia berhadapan dengan Li Jingliang yang dikenal memiliki kekuatan KO dalam pertarungan kelas welter di UFC 287 dan digelar pada tanggal 8 April mendatang. Li Jingliang memiliki beberapa hasil yang beragam di dalam segi delapan akhir-akhir ini, tetapi kemungkinan dia merasa sangat kecewa karena tidak mengangkat tangannya untuk kemenangan terakhir kali dalam pertarungan jarak dekat melawan Daniel Rodriguez. Jingliang, petarung asal Tiongkok yang sudah merasa bahwa dia sudah cukup ketika berhadapan dengan Rodriguez, namun akhirnya tidak mendapat persetujuan dari para juri, merasakan kekecewaan besarnya memiliki tekad harus bertukar lawan dalam waktu singkat. Dan hasilnya seperti yang diumumkan hari ini.
Li Jingliang akan menguji kekuatan knockout destruktifnya melawan sihir grappling Michael Chiesa saat keduanya bertemu di tengah arena dalam waktu 2 bulan mendatang. Saat ini berada di peringkat 15 dalam divisi tersebut, Jingliang berharap untuk terus maju dalam mengejar gelar dan akan memiliki peluang besar untuk melompat keluar dari 10 besar saat ia bertarung melawan Chiesa pada tanggal 8 April dengan syarat meraih kemenangan. Meskipun kurang mengesankan baru-baru ini, Chiesa telah menunjukkan bahwa dia mampu bersaing dengan beberapa pemain terbaik dunia dan memiliki rekor kemenangan besar. Sebuah kemenangan mutlak atas mantan juara kelas ringan Rafael dos Anjos dan submission melalui kuncian Orange Choke ketika melawan Beneil Darius hanyalah sebagian dari penampilannya yang luar biasa. Sementara Li Jingliang dengan kekalahan 25% yang datang melalui submission diperkirakan akan mengalami kesulitan menavigasi permainan ground jika ingin bertukar grappling, seperti yang kita lihat berkali-kali di sepanjang karirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.